Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang yang cerah ini kita telah dapat hadir bersama-sama, yaitu dalam rangka kegiatan rutin kita yang terlaksananya pada hari ini, yaitu di rumah Ibu Ahli Bait, yaitu Ibu RT kita, Ibu Sonia sekeluarga. Mudah-mudahan niat baik kita ini dan juga hajat Ibu Ahli Bait sekeluarga, Allah akan selalu mendengarkan dan dikabulkan apa yang diinginkan. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sama-sama panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah ibu-ibu, di sini kita saatnya situasi bulan haram, yaitu bulan Zulhijjah. Di dalam bulan Zulhijjah ini banyak perintah Allah yang dianjurkan, yang sunnah ataupun yang wajib. Wajibnya di dalam bulan Zulhijjah ini yaitu bagi orang yang mampu, yaitu melaksanakan ibadah haji di tanah suci. Dan bagi orang yang tidak mampu bisa dianjurkan juga yaitu melaksanakan sunnah-sunnahnya, seperti berpuasa di bulan Zulhijjah dan juga berkurban di hari raya Idul Adha. Nah, di sini kami akan menerangkan atau akan menyampaikan itu tentang hukum perintah kurban menurut Al-Quran dan hadis. Jadi di sini banyak ibu-ibu yang kurban ya Bu ya. Insyaallah tahun ini kayaknya kelompok kita banyak. Berarti banyaklah ibu-ibu yang ikut berkurban. Mudah-mudahan jemaah kita banyak yang berkurban. Allah akan selalu memberikan keberkahan bagi orang-orang yang ikut berkurban tersebut. Umat Muslim diperintahkan untuk menyembelih hewan kurban tanda tanda ini bukan hanya sekedar ritual tahunan. Kalau ritual itu kan Bu harus setiap tahun memotong sapi, itu namanya ritual. Tapi kali ini Idul Adha itu bukan sekedar ritual, tetapi hanya sekedar bentuk ibadah yang penuh makna. Jadi dalam Idul Adha itu menyembelih hewan kurban itu bukan ritual, tetapi adalah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kurban begitu istimewa? Yang pertama yaitu kurban adalah wujud ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila ada yang ikut berkurban itu bukan karena dia mungkin dia berlebihan atau mungkin karena dia ria, tapi itu adalah merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita ada orang itu udah kaya Bu, tapi dia tak mau berkurban, berarti dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hal ini tidak memandang orang kaya, orang miskin, orang yang berlebih-lebih, tapi orang yang mau beribadah kepada Allah maka dia menyempatkanlah berkurban. Apalagi dalam saat ini berkurban itu tidak harus satu ekor satu orang. Ada keringanan dari peraturan panitia masjid itu satu ekor sapi 7 orang. Jadi dalam satu ekor sapi itu nanti kalau satu orang dibuatlah iuran 2.700.000 ya Bu ya. Kalau di masjid kita 2.700.000. Itu peringatannya ibu-ibu bukan mulai dari 3 hari mau kurban, tapi setelah besok kita Idul Adha, sholat Idul Adha sudah mulai itu panitia itu menghimbau bagi kaum muslimin dan muslimat yang mau berkurban di tahun depan. Kami sebagai panitia sudah membuka buku baru untuk mulai menabung. Itu kan partisipasi dari ketua panitia pelaksana kurban. Jadi itu tergantung kita lagi ibu-ibu. Tapi setelah kita mau hari raya baru kita menyebut mana lebih sawa ikut korban. Tak ada duit awak tuh. Tapi itu kesalahan siapa tuh kira-kira ibu-ibu. Jadi keinginan itu tidak dimulai dekat waktunya, tapi jauh waktunya sudah diperingatkan oleh panitia. Panitia itu hanya mengingatkan Bu, bukan memaksa.
Jadi kalau kita ada niat, kalau tahun ini mungkin belum, untuk tahun depan ada niat, penuhilah niat itu Bu dengan cara mengangsur mungkin 100.000 sebulan. Menjelang bulan pemanggilan pemungutan duit itu penuh, mungkin sudah lebih dari penuh duit kita yang kumpulkan dari mulai dari awal Idul Adha, akhir Idul Adha tahun ini misalnya untuk tahun 2025. Jadi orang kurban itu tidak harus orang kaya raya dan juga tidak harus orang yang berria-ria. Kadang kan ada tuh orang udah kaya tapi dia tak pernah berkurban. Mungkin rasanya perkiraan dia hartanya itu akan berkurang jika dikurbankan. Tetapi tidak begitu. Dalam melakukan kurban itu sebenarnya Bu, kita sudah banyak membantu orang. Kalau orang sakit kita membantunya dengan menjenguk, menyenangkan hatinya. Tapi kalau kurban ini bukan begitu Bu. Orang yang jarang makan daging kita kasih saat itu makan daging, itu kan tidak membantu. Jadi kalau kita sayang sama orang, sama tetangga, apalagi sama fakir miskin, maka disitulah Allah menempatkan mungkin dengan cara berkurban. Tidaklah dengan harus tunggu berlebih Bu. Jadi orang berkurban itu syaratnya bukan orang kaya. Mungkin syaratnya kalau dia di badannya sudah ada emas, minimal subang sama cincin. Mungkin ada lagi kalung, duitnya mungkin ada sedikit di bank atau di penyimpanan. Masa dia nggak mau menyisakan sedikit harta yang ada di dirinya itu untuk orang lain? Itu ibaratnya. Jadi kalau kurban itu intinya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagaimana surat Al-An'am yang artinya sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam. Jadi kita ini hidup untuk Allah, mati untuk Allah, ibadah juga untuk Allah. Jadi itu tentang ibadah kurban, yaitu hukum perintah kurban menurut Al-Quran. Dalam melakukan kurban, umat muslim menegakkan kesetiaan mereka kepada Sang Pencipta. Jadi kalau kita melaksanakan kurban itu Bu, berarti kita sudah menegakkan perintah Allah, yaitu dengan melaksanakan kurban. Jadi kurban terdapat dalam kisah surat Al-Kautsar ayat 2. Maka sholatlah engkau karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Jadi kalau kita mau beribadah itu tidak sholat saja, maka berkurbanlah. Berkurban itu intinya ya seperti ini. Kalau ada kambing 1 ekor 1 orang. Kalau kita ikut sapi, gak bisa 1 ekor sapi, maka kita ikutlah di kelompok-kelompok yang ada di masjid itu. Maka kalau sudah terikut Bu, memang rasanya berat memberikan uang 2.700.000, sedangkan kita ikut korban cuma dapat 1 kilo atau 1,5 lah dikasih panitia. Yang lainnya itu kemana? Tetapi itulah yang namakan kurban Bu. Kita udah ikhlas berkorban, menolong tetangga ataupun saudara-saudara kita. Mungkin yang diberikan itu tidak seperti kriteria bulan puasa, anak yatim, fakir miskin. Sekarang ini kriterianya semua orang muslim diberikan daging tersebut supaya sama-sama merasakan. Jadi tidak kita yang makan enak Bu. Jadi intinya Bu, kalau kita ingin bersedekah itu tidak harus mengundang orang ke rumah kita, tapi juga dengan berkurban sudah bisa kita menyenangkan dan memberikan orang makanan yang sama makanannya dengan kita. Itu intinya. Jadi dalam surat Al-Hajj juga Allah berfirman yang artinya, dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah didirikan Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepadanya. Jadi ada nggak ibu-ibu yang kurban nih? Saya jujur nih, bukan saya mau tahu ya Bu ya, tapi kalau ada, mohon pas penyembelihan itu kita saksikan
hewan kurban itu. Jadi menyaksikan itu dapat sunnahnya. Kalau sudah menyaksikan saja kita dapat sunnah. Yang tidak berkorban pun bisa menyaksikan dapat sunnahnya. Kadang-kadang kita berkorban di kampung sana, sedangkan kita di sini. Karena kurban di kampung sengaja pulang kampung, banyak gak biayanya Bu. Kita ini udah kurban nih, kalau kurban kan kita udah ikhlas. Jadi tidak harus menyaksikan yang di kampung sana Bu. Menyaksikan kurbannya orang saja kita sudah mendapat sunnahnya. Jadi tidak usah repot-repot. Kalau ibu-ibu ikhlas berkurban di sini, ternyata kita pulang kampung. Jadi kayak mana aku nggak bisa pulang, sedangkan orang tua sakit mungkin kan Bu. Saya nggak bisa pulang, bisa korban di sini. Tidak harus begitu. Kita boleh menyaksikan korban di kampung sana, kita sudah mendapatkan sunnahnya. Jadi yang di sini orang menyaksikan kurban, kita pula mendapat pula orang lain sunnahnya. Jadi kurban itu banyak maknanya. Orang mendapat, kita juga mendapatkan sunnah dan pahalanya. Jadi itu mungkin sebagai penerangan dari kami. Mudah-mudahan ibu-ibu yang ikut berkurban nantinya selalulah hatinya ikhlas dan tidak mengharap lagi balasan-balasan dari orang, tapi haraplah balasan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah akan selalu memberikan manfaat kepada kita, ataupun yang belum berkurban mudah-mudahan ditingkatkan rezekinya untuk tahun depan bisa melaksanakan kurban. Baiklah ibu-ibu, itu saja penyampaian kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.